Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas PBU 2018 akan mempresentasikan suatu alat laboratorium yaitu shaker. Sebelum kami mempresentasikan alat laboratorium shaker ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 kelas PBU 2018 beranggotakan 3 orang. Dengan anggota pertama yaitu Jatsna Rohmahanida, yang kedua ada Indriana Restianingrum, dan yang terakhir ada Hidayah Nur Adila. Sebelum kami mempresentasikan alat shaker lebih lanjut, kami akan menyinggung sedikit tentang larutan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan solution. Jadi, larutan merupakan campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Nah, mengapa kami menyinggung larutan terlebih dahulu? Hal ini dikarenakan alat shaker ini berfungsi untuk mencampur pelarut dan zat terlarut sehingga didapatkan larutan yang homogen. Selanjutnya kami akan membahas komponen-komponen yang ada pada shaker. Jadi pada shaker ada beberapa komponen, yaitu ada plate, clamping rule, ada RPM, timer, dan juga LCD display. Baiklah, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang komponen-komponen yang ada pada shaker. Yang pertama kita akan membahas tentang plate shaker. Plate shaker digunakan untuk menempatkan media yang berisi larutan yang akan dihomogenkan. Media ini bisa berupa botol kaca, Erlenmeyer, ataupun cawan Petri. Plate shaker ini bisa dimodifikasi sesuai dengan jenis media yang akan digunakan tadi. Komponen yang kedua yaitu ada clamping roll shaker. Bentuk dari clamping roll ini silinder dan panjang. Fungsi dari clamping roll yaitu menjaga posisi media yang berisi larutan pada saat proses homogenisasi. Clamping roll sendiri ini bisa dilepas pasang disesuaikan dengan bentuk media yang digunakan dan bisa juga digeser-geser menyesuaikan jumlah media yang digunakan. Selanjutnya kami akan membahas komponen yang ketiga yaitu pengatur kecepatan atau pada gambar ditunjukkan dengan tulisan RPM. Fungsi dari pengatur kecepatan sendiri ini sudah tentu untuk mengatur kecepatan ritme sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang telah ditentukan. Bentuknya pun beragam, ada yang tuas putar, ada yang keypad, dan ada juga yang tombol. Kecepatannya berkisar 50 sampai 250 rpm. Namun kecepatan ini bisa bervariasi tergantung spesifikasi masing-masing produk. Salah satu komponen shaker yang sudah tidak asing lagi adalah pengatur waktu atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan timer. Fungsinya sendiri untuk mengatur durasi waktu saat homogenisasi. Bentuknya sama seperti pengatur kecepatan tadi, ada yang tuas putar, ada juga yang keypad ataupun tombol. Durasi waktu yang tersedia mulai 1 sampai 999 menit. Sama seperti pengatur kecepatan tadi, durasi juga bervariasi sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing produk. Komponen terakhir yang akan kami bahas pada alat laboratorium shaker ini adalah display panel. Pada display panel ini akan menampilkan kecepatan dan waktu yang telah diatur menggunakan tombol pengatur dan tombol waktu yang sebelumnya sudah kami bahas. Jenis display panel ini bervariasi tergantung dari spesifikasi masing-masing produk. Jenisnya bisa berupa LED indikator, ada juga yang 7 segment, ada yang LCD black white, dan ada juga yang TFT LCD. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai
jenis-jenis shaker laboratorium. Berdasarkan pada jenis gerakannya, shaker laboratorium dibagi menjadi dua jenis, yaitu orbital shaker dan linear shaker. Berikut adalah gambaran skema mengenai orbital shaker dan linear shaker. Untuk memudahkan kita dalam penggunaan shaker laboratorium, berikut kami lampirkan langkah kerja shaker laboratorium. Pertama, menyiapkan sampel pada labu Erlenmeyer atau botol sebagai media pengocokan. Kemudian, mengendurkan clamping roll pada plate supaya labu Erlenmeyer dapat diletakkan. Kedua, meletakkan labu Erlenmeyer yang telah terisi sampel pada plate. Selanjutnya, mengencangkan clamping roll supaya tidak terlepas saat pengocokan. Ketiga, menghubungkan shaker ke sumber listrik lalu menyalakan shaker dengan menekan tombol switch on-off. Keempat, mengatur lama waktu pengocokan dengan memutar tuas waktu dan melihat pada panel display. Terakhir, mengatur kecepatan putaran pengocokan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, kita juga harus mengetahui prinsip kerja dari shaker laboratorium. Prinsip kerja shaker laboratorium sebetulnya sangatlah sederhana, yaitu meletakkan larutan atau sampel pada bagian atas shaker dan menggerakkannya sesuai ritme yang ditentukan, seperti orbital atau linear. Proses pengocokan membuat larutan menjadi homogen. Aspek yang mempengaruhi penghomogenan larutan yaitu 1. Temperatur, sifat pelarut, efek ion sejenis, efek ion berlainan jenis, dan pH. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana cara merawat alat shaker laboratorium. Yang pertama, membersihkan alat setelah pemakaian. Kedua, penggunaan alat maksimal 10 hari berturut-turut dan istirahat selama 2-3 hari. Yang ketiga, pengisian larutan pada media tidak melebihi batas maksimum. Keempat, memutar tuas pengatur kecepatan dan pengatur waktu ke posisi normal setelah digunakan. Kelima, membersihkan bagian plate shaker secara rutin dengan kain lembut dan cairan pembersih yang bukan berbahan alkali atau asam. Terakhir, dekontaminasi dan desinfeksi dengan alkohol 75% secara rutin. Kemudian, kita harus mengetahui troubleshooting atau proses pemeriksaan sumber masalah agar bisa memberikan solusi yang tepat. Masalah yang pertama adalah alat tidak dapat berjalan. Solusi yang dapat diberikan adalah alat belum terhubung ke sumber listrik, maka hubungkan ke sumber listrik terlebih dahulu. Power switch dalam posisi off, maka tekan tombol on. Kedua, alat tidak berjalan sesuai kecepatan, maka solusinya adalah beban berlebih, maka hilangkan sebagian larutan dari media. Yang terakhir adalah kebisingan. Solusinya adalah beban tidak seimbang, maka volume larutan antar media disamakan atau diseimbangkan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.